Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran tema. Kali ini kita sudah berada di tema 9, subtema 2, dan kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Kelas 5, tema 9, subtema 2, bahasa Indonesia. KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Karakteristik iklan elektronik. 2. Media elektronik. 3. Contoh bahasa iklan yang menarik. 4. Jenis dan isi iklan. 5. Informasi penting suatu iklan. 6. Kesimpulan iklan. Kita awali dari karakteristik iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio. Memiliki karakteristik 1. Hanya dapat dinikmati melalui suara atau audio. 2. Suara dapat berupa suara manusia, musik, dan efek suara. Selanjutnya adalah iklan televisi. Memiliki karakteristik 1. Perpaduan antara suara dan gambar yang bergerak. 2. Dapat dilihat dan dapat didengar. Selanjutnya adalah iklan internet. Memiliki karakteristik 1. Iklan yang dapat ditampilkan melalui jaringan internet. 2. Iklan ada yang dapat dilihat saja, ada juga yang dapat didengar dan dilihat. 2. Media elektronik. Ada radio, televisi, laptop, dan komputer. 1. Radio adalah alat elektronik yang menggunakan audio sebagai sumbernya. 2. Mempunyai fungsi penerangan, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan sarana propaganda. Radio mempunyai fungsi penerangan, artinya adalah radio mampu menyiarkan informasi yang memuaskan walaupun hanya dengan audio atau suara saja. Siaran radio dapat berupa wawancara, editorial udara, reportase langsung, dan talk show. Sedangkan radio mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai sarana pendidikan, radio mampu menyiarkan acara yang mengandung unsur edukasi. Kemudian, fungsi hiburan adalah dengan mendengarkan radio, seseorang dapat terhibur, misalnya dengan mendengarkan musik, sandiwara radio, atau bahkan mengikuti kuis di radio. Kemudian, radio memiliki fungsi sebagai sarana propaganda, karena dengan melalui radio, sebuah iklan bisa disiarkan, di mana biasanya dalam iklan itu suara-suaranya meliputi suara manusia, musik, dan efek suara yang lainnya. Sehingga iklan dalam radio pun tetap menarik untuk didengarkan. 3. Iklan radio dalam bentuk audio, artinya hanya bisa didengarkan saja karena hanya berupa suara. Selanjutnya, televisi. 1. Televisi adalah alat elektronik yang dapat menampilkan gambar dan suara. 2. Dapat menjadi sarana hiburan, pendidikan, dan sumber informasi. Televisi dapat menjadi sarana hiburan, misalnya dengan menonton televisi, seseorang bisa mendapatkan hiburan berupa acara musik, baik itu live ataupun siaran tunda, kemudian acara pertandingan bola atau pertandingan olahraga lainnya, kemudian ada sinetron, ada pertunjukan hiburan yang lainnya. Kemudian, televisi sebagai sarana pendidikan. Melalui televisi, banyak acara-acara yang mengandung unsur edukasi bisa disiarkan. Kemudian, televisi juga sebagai sumber informasi, misalnya dengan adanya berita dan info-info lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, iklan televisi dalam bentuk audiovisual, berarti bisa dilihat dan bisa didengar karena berupa suara dan gambar bergerak.
Selanjutnya, laptop dan komputer. Laptop dan komputer adalah media elektronik. Ketika perangkat ini dihubungkan dengan internet, kita dapat mengakses informasi digital. 2. Dapat menjadi media promosi yang efektif dan dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga, iklan internet dapat berupa audiovisual atau visual saja. 3. Contoh bahasa iklan yang menarik. Di sini kita disajikan sebuah iklan air mineral. Di sini ada kalimat air minum berkualitas dengan rasa segar khas air pegunungan. Dengan melihat iklan ini, maka kita bisa lihat kalimatnya bersifat singkat, padat, dan jelas sehingga orang akan membacanya dan mengerti dengan mudah. Kemudian bahasanya menarik dan orang yang melihatnya akan tersugesti dengan kesegaran minuman yang diiklankan sehingga pada akhirnya tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Jadi, bahasa sebuah iklan itu selain singkat, padat, dan jelas juga harus menarik dan tentunya mudah diingat. 4. Jenis iklan dan isinya. Iklan pada gambar di samping ditayangkan melalui televisi. Nah, jadi iklan ini biasanya ditayangkan melalui televisi anak-anak ya. Kemudian iklan tersebut mengajak khalayak untuk memakai produk sampo yang diiklankan. Iklan tersebut berisi tentang keunggulan produk dalam merawat rambut. Kita lihat nih keunggulannya. Memperbaiki 10 tanda kerusakan rambut. Nah, ini adalah keunggulan produk dalam merawat rambut. Nah, jika dilihat dari isinya, maka iklan sampo termasuk jenis iklan niaga untuk kecantikan. Selanjutnya, iklan pada gambar di samping disiarkan melalui internet. Nah, iklan ini disiarkan melalui internet. Iklan tersebut berisi ajakan untuk mendaftar dan masuk di sebuah sekolah. Jika dilihat dari isinya, maka iklan tersebut termasuk jenis iklan pemberitahuan yang berisi tentang iklan pendidikan. Selanjutnya, iklan di radio disiarkan dalam bentuk audio sehingga kita hanya bisa mendengarkan suaranya. Contoh iklan di radio misalnya, menggunakan listrik dengan bijak. Nah, biasanya seseorang akan mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si pembawa iklan, yaitu dengan kalimat yang menarik, mudah dicerna, dan mudah dimengerti. Kemudian, jika dilihat dari isinya, maka iklan tersebut termasuk jenis iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, informasi penting suatu iklan. Ada 4 informasi penting dalam sebuah iklan. Yang pertama, memberikan informasi tentang barang yang diiklankan. Yang kedua, memberitahu kualitas barang yang diiklankan. 3. Memberitahu harga barang, warna barang, merek barang, dan kegunaan barang. 4. Memberikan suatu solusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah sebuah iklan di mana pada unsur pertama memberikan informasi tentang barang yang diiklankan. Nah, ini memberi informasi bahwa barang yang diiklankan ini adalah sebuah deterjen. Kemudian di situ juga pada unsur kedua memberitahu kualitas barang yang diiklankan. Coba kita lihat. Ini adalah berupa kualitas barang yang diiklankan, di mana ada kalimat lebih bersih 2 kali, lebih lembut 2 kali, lebih wangi. Kemudian memberitahu harga barang, warna barang, merek barang, kegunaan barang. Nah, di sini tidak ada ditunjukkan harga barang. Jadi, pada sebuah iklan, barang itu boleh mencantumkan harga ataupun tidak. Dan di sini juga ada 3 varian warna yang ditunjukkan. Kemudian merek barangnya adalah So Clean serta kegunaannya adalah
untuk membersihkan dan melembutkan dalam satu sentuhan ya. Kemudian yang keempat, memberikan suatu solusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Solusinya apa? Jadi kalau kita ingin mencuci dengan lebih bersih, lebih lembut, lebih wangi, maka gunakanlah produk yang diiklankan ini, yaitu So Clean Softer Jet. Kesimpulan iklan. Contoh kesimpulan iklan. Di sini ada sebuah iklan Yakult. Nah, kesimpulan dari iklan ini adalah iklan di samping mengajak orang yang melihatnya atau mengajak orang yang membacanya untuk mencintai ususnya, yaitu dengan cara meminum produk Yakult setiap hari. Sekarang tugas buat kalian. Kalian mengerjakan halaman 96 sampai 97. Dikerjakan di buku tema, diberi nama, halaman, tanggal, dan difoto, kemudian dikirimkan ke WA Teacher DK. Nah, itu saja untuk materi bahasa Indonesia hari ini dan jangan lupa untuk kerjakan tugas dan setorkan tugas tepat waktu. Semangat mengerjakan, semangat untuk beribadah dan membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.